Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrianti dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Logistik dengan judul Sistem Informasi Manajemen Logistik. Lalu di sini ada tujuan instruksional khusus. Lalu yang pertama itu pentingnya informasi dalam logistik. Yang kedua itu fungsi sistem informasi. Yang ketiga itu kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok. Dan yang terakhir itu manajemen hubungan pelanggan. Lalu di sini juga ada pentingnya informasi dalam logistik. Informasi adalah kunci penting dalam kelancaran logistik dan rantai pasok, sebab informasi mendukung manajemen untuk membuat keputusan dengan lingkup luas serta mampu mencakup berbagai fungsi. Dalam perusahaan, seorang manajer bisa membuat strategi dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi rantai pasok dan tidak hanya faktor yang berhubungan secara langsung pada fungsi rantai pasok perusahaannya semata. Seorang manajer harus berpandangan luas dengan cara mengembangkan lingkup rantai pasok melalui informasi, dan luas atau sempitnya informasi menentukan lingkup global atau lokal. Lalu di sini ada seperti kayak bahan baku, yaitu yang pertama itu informasi pemasok, apa produk yang dibeli, berapa harganya, berapa lama, dan dikirim kemana. Informasi pemasok juga meliputi status pesanan, modifikasi, dan cara pembayarannya, yaitu seperti bahan baku, supplier. Dan di sini juga ada yang kedua itu informasi manufaktur. Produk apa yang bisa kita buat, berapa jumlahnya, dan dengan fasilitas apa, berapa lama, berapa trade-off-nya, berapa biayanya, dan berapa ukuran lotnya. Lalu di sini juga ada. Lalu yang ketiga itu ada informasi distributor atau distribusi dan retail. Apa produk yang harus diangkut dan kemana, berapa jumlahnya, dengan modal apa, berapa harganya, dan berapa yang disimpan pada setiap tempat dan berapa lama. Lalu yang terakhir itu seperti retail dan konsumen. Lalu di sini ada informasi permintaan, siapa membeli apa, berapa harga dan dari mana, berapa jumlahnya. Lalu informasi permintaan meliputi peramalan dan informasi permintaan distribusi. Nah, di sini juga ada fungsi sistem informasi. Lalu yang pertama itu informasi harus akurat. Tanpa informasi yang jelas, sulit untuk mengambil keputusan yang baik. Lalu yang kedua itu informasi harus bisa diakses setiap saat. Informasi yang akurat diperlukan tapi harus di saat yang tepat. Jika informasi out of date, dapat dinyatakan bahwa perusahaan tidak mampu mengakses informasi. Yang ketiga itu informasi harus tepat. Pengambilan keputusan memerlukan informasi yang bisa digunakan. Informasi yang tepat didapat dari pencatatan data yang tepat. Lalu yang keempat itu, informasi harus dibagi. Sebuah rantai pasok dapat efektif jika semua pemangku kepentingan berbagi pandangan tentang informasi yang mereka gunakan untuk membuat keputusan bisnis. Lalu di sini juga ada 3 fungsi dari sistem informasi, yaitu yang pertama itu menyediakan informasi yang valid dan efisiensi. Lalu yang kedua itu mendukung proses bisnis dan tujuan organisasi. Lalu yang ketiga itu mengefisiensikan prosesnya. Lalu di sini ada kerangka kerja teknologi informasi rantai pasok. Sistem TI ini digunakan untuk transaksi data dalam rangka memperbaiki kinerja rantai pasok secara proaktif. Sistem TI ini dikembangkan untuk melakukan analisis sehingga mampu memutuskan untuk membuka pusat-pusat distribusi baru dan menentukan kebijakan stok item-item pada pusat distribusi tersebut. Bentuk perangkat lunak merupakan landasan sistem TI rantai pasok seperti SIP dan Oracle, dua pemain utama dari sistem perangkat lunak perusahaan yang dimaksud. Dikembangkan pada awal tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Pada awal abad 21 semakin berkembang dan mengalami konsolidasi yang
signifikan dan evolusi TI rantai pasok dilihat dalam konteks proses makro. Lalu di sini ada berdasarkan sudut pandang perusahaan, semua proses dalam rantai pasok dapat dikategorikan terhadap 3 area utama, yaitu proses berfokus pada hilir, lalu proses berfokus pada internal, lalu proses berfokus pada hulu. Klasifikasi ini mengartikan 3 proses rantai pasok makro sebagai berikut. Yang pertama itu manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM. Proses yang berfokus pada interaksi hilir yaitu antara perusahaan dengan pelanggannya. Lalu yang kedua itu manajemen rantai pasok internal atau Internal Supply Chain Management atau ISCM. Adalah proses-proses yang berfokus pada operasional internal dalam perusahaan. Perangkat lunak industri disebut supply chain management. Tanpa kata internal, dalam pengertian ini supply chain management meliputi 3 proses makro. Ada CRM, ISCM, dan SRM. Lalu yang ketiga itu manajemen hubungan pemasok atau supplier atau relationship management atau CRM. Adalah proses-proses yang berfokus pada interaksi hulu, yaitu antara perusahaan dengan pemasoknya. Nah, di sini juga ada manajemen hubungan pelanggan. CRM ini adalah sebuah sistem informasi terpadu yang berguna untuk melakukan fungsi manajemen yang terdiri dari kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Aktivitas pra-penjualan ini dan pasca penjualan dalam organisasi bisnis. Sasaran dari proses makro CRM adalah membangkitkan permintaan pelanggan dan memfasilitasi penyebaran dan pelacakan pesanan. Kelemahan proses ini adalah sering terjadi permintaan yang hilang dan kurang pengalaman para pelanggan karena pesanan tidak diproses dan dieksekusi secara efektif. Lalu di sini untuk proses-proses kunci CRM. Yang pertama itu ada pemasaran. Proses pemasaran melibatkan keputusan mengenai pelanggan sasaran. Bagaimana menargetkan pelanggan, produk apa yang ditawarkan, bagaimana menentukan harga produk, dan bagaimana mengelola kampanye untuk pelanggan sasaran. Sistem TI ini yang baik dalam pemasaran mengembangkan analitis tentang perbaikan keputusan dalam menentukan harga, profitabilitas produk, dan profitabilitas pelanggan, di antara fungsi-fungsi lain di luar pemasaran. Lalu yang kedua itu menjual. Sistem TI yang baik mendukung otomatis kekuatan penjualan, konfigurasi, dan personalisasi untuk memperbaiki proses penjualan. Lalu yang ketiga itu manajemen pemasaran. Proses mengelola pesanan dapat dinyatakan sebagai aliran proses dalam perusahaan yang dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan, pesanan masuk ke bagian penerimaan pesanan, lalu pesanan diproses apakah stok tersedia atau harus diproduksi dulu atau melakukan pesanan ke vendor. Lalu yang keempat ini panggilan atau pusat pelayanan. Panggilan atau pusat pelayanan adalah titik kontak utama antara perusahaan dengan para pelanggannya. Sistem TI ini yang baik adalah jika mampu membantu memperbaiki operasi panggilan atau pusat pelayanan dan agar operasi pelayanan lebih fokus dan memfasilitasi dengan baik. Dan untuk kesimpulannya itu, sistem informasi manajemen logistik ini merupakan sistem pengelolaan persediaan barang habis pakai yang dapat memberikan kemudahan dalam pengelola data dan informasi logistik, menyediakan data logistik yang akurat untuk keperluan perencanaan kebutuhan barang, analisa kebutuhan dan distribusi, dan membantu kelancaran pekerjaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.